Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang di channel Fatur Rahman. Pada kesempatan video kali ini, teman-teman, saya mau berbagi tips dan share kepada kalian semua beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi para muadzin ataupun kalian yang akan adzan. Oke, sebelum melanjutkan video ini, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini ataupun kalian yang belum subscribe, silahkan kalian untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Oke teman-teman, hal yang pertama yang perlu diperhatikan ketika Anda menjadi muadzin ataupun akan azan adalah bersuara merdu. Ya, jadi kita dianjurkan kalau azan itu dengan suara yang bagus dan merdu. Makanya di channel ini saya berusaha untuk memberikan example ataupun motivasi untuk saya sendiri gimana caranya azan agar bisa bersuara merdu, termasuk adzan yang pendek, nafas pendek tapi merdu dan yang lain sebagainya. Oke, sekarang masuk yang kedua adalah mengeraskan suara. Jadi teman-teman kalau adzan itu jangan tanggung-tanggung ya, harus dengan suara yang keras ataupun lantang, nggak usah malu-malu. Jadi kalau adzan itu jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maksudnya tanggung seperti itu. Kalau perlu yang sekalian dikeluarin powernya, suaranya. Contohnya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ataupun adzan yang versi lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Jadi menggetarkan suara agar orang yang mendengar adzan, oh iya tandanya masuk waktu sholat karena sudah adzan, begitu kira-kira. Nah sekarang masuk yang ketiga, berdiri di atas menara. Ini pada zaman dulu ya teman-teman, pada zaman Rasulullah, para sahabat dan lainnya itu adzan di atas menara agar suaranya itu terdengar jauh beberapa radius seperti itu. Tapi alhamdulillah kita hidup di zaman tahun video ini dibuat adalah 2022, yang mana kita berada di zaman yang serba canggih, semua serba enak seperti itu. Termasuk adzan kita sudah ada pengeras suara, salah satunya adalah toa, salon dan yang lainnya. Jadi tidak naik ke atas menara, adzan di dalam masjid ataupun musola pun karena sudah ada pengeras suara, semua terdengar. Oke, sekarang lanjut yang keempat. Yang keempat adalah baligh, alim, soleh, dan juga masuk waktu sholat. Ini kalau kalian adzan diusahakan kalian itu udah baligh ya, ataupun tamyiz, udah tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah seperti itu. Dan juga sudah masuk waktu sholat nih, udah masuk waktu sholat, misalnya zaman sekarang pun sudah canggih, ada jam digital ya, otomatis seperti itu. Zaman dulu harus pakai jam tertentu atau melihat sesuatu, misalnya duhur itu posisi bayangan agak condong sedikit seperti itu ya. Begitu kira-kira. Terus yang kelima ya, masuk yang kelima, mempunyai wudhu. Ini perlu diperhatikan bagi para muadzin, khususnya saya sendiri dan umumnya untuk kalian semua. Kadang ada ya teman-teman yang adzan dulu nanti baru wudhu seperti itu. Nah ini dianjurkan sebelum adzan itu kita wudhu dulu. Jadi
kita kalau adzan dalam keadaan suci, kita melafalkan lafaz Allah, takbir, syahadat, dan lafaz adzan lainnya dalam keadaan suci. Begitu kira-kira. Sekarang kita masuk yang lanjut ke 6. Meletakkan jari telunjuk di telinga. Begini ya teman-teman. Mungkin ini tergantung juga sama situasi kondisi masjid ataupun musola. Kadang ada masjid ataupun musola yang memfasilitasi semacam tripod ataupun standar ya. Jadi mic sudah berdiri, kita nggak usah pegang mic. Jadi tinggal adzan seperti ini. Ini bisa powerful ya. Tapi kalau mungkin yang pakainya mic, yang satu pegang mic, yang satu untuk memegang meletakkan jari telunjuk ke telinga agar suaranya itu fokus dan kita konsentrasi ketika adzan. Oke, lanjut nomor 7. Nomor 7 adalah pelan dan berjeda. Jadi kalau teman-teman adzan, saya sendiri juga kalau bisa itu nggak usah terburu-buru, tapi santai pelan dengan merdu, enak didengar seperti itu. Diresapi penjiwaannya, zuknya. Misalnya begini, kita yang cepat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau bisa kalau adzan itu yang enak didengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijeda, nanti baru masuk lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi ada jedanya. Gak usah terburu-buru. Karena agar jamaah pun yang di rumah juga mendengar, ikut merasakan adzan. Oh, adzannya bagus, oh adzannya enak. Akhirnya orang yang berada di rumah atau sekitar masjid itu berbondong-bondong ramai ke masjid ataupun musola. Yang ke-8 adalah menghadap kiblat. Kita kalau adzan dianjurkan untuk menghadap kiblat ya. Lanjut yang ke-9. Yang ke-9 adalah tidak mengharapkan imbalan. Jadi kalau kita adzan itu kita ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu, khususnya dari dari pengurus misalnya begini. Saya adzan biar kita dapat sesuatu dari pengurus ataupun dari takmir. Nah, kita jangan mengharapkan seperti itu. Yang penting kita niatkan adzan untuk pertama untuk sholat dan juga untuk syiar agama Islam. Yang ke-10 adalah yang terakhir ya. Yang terakhir adalah doa setelah adzan. Jadi kita setelah adzan dianjurkan untuk berdoa. Teman-teman udah tahu ya. Ya, sekarang kita coba bersama-sama. Ataupun juga di teman-teman itu doanya ada tambahan khusus atau doa yang telah teman-teman pelajari mungkin ada tambahannya, tapi kita akan mencoba yang umum seperti itu. Ayo kita doa bareng-bareng. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Nah, begitu ya teman-teman. Ada 10 hal yang perlu diperhatikan bagi teman-teman yang menjadi muadzin ataupun teman-teman yang akan adzan. Semoga video ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi teman-teman semua yang menonton, viewers ataupun subscriber. Untuk memotivasi juga diri saya sendiri dan juga teman-teman semua untuk adzan di musola atau masjid di daerah kalian masing-masing. Oke, video ini sampai sini dulu. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.